Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Amos pasalnya yang kelima dan 6. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam yang indah ini Tuhan, kembali kami datang dalam doa syukur kami. Kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hari hingga malam ini, tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Tubuh kami dikuatkan di tengah-tengah keterbatasan kami. Roh Tuhan bekerja dan kami semua dimampukan. Kami mau serahkan doa syukur kami di malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Amos pasalnya yang kelima. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, dan yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil banyak gandum daripadanya, sekalipun kamu mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapangnya akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya bagi kamu? Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hal itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan
kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kevan, dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amos pasalnya yang ke-6. Celakalah bagi orang yang merasa aman di Sion, dan orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaling di tempat tidur dari gading, yang duduk berjuntai di ranjang, yang memakai anak-anak domba, dan dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengarkan bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian atas dirinya, yang minum anggur dari bokor, yang berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dan 1 orang, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkut dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan jadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarilah kuda-kuda di atas batu-batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan seperti racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kaummu yang bersuka cita karena Lodabar, dan berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan mereka akan menindasi kamu, dan dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai di Arabah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tuntunanmu dalam kami membaca Alkitab malam hari ini. Saatnya kami semua akan memasuki istirahat malam kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagalah kami dan lindungi kami selalu dengan kuasa dan anugerah-Mu. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap rumah tangga, tiap pribadi. Inilah doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.